Satu, dua, tiga. Halo, dengan Andini. Dan Faruk di sini. Selamat datang di episode ketiga podcast Bincang Asik. Halo teman-teman di rumah, gimana kabarnya? Tetap sehat dan jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa buat tetap semangat darinya di rumah. Karena penting banget kan belajar itu buat nilai kalian. Terus nilai buat apa sih? Nah, nanti nilai kalian bakal berguna banget buat kelulusan kalian dan juga masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu perkuliahan. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Kak? Kita akan ngebahas 3 jalur untuk masuk ke perkuliahan. Yang akan kita bahas di hari ini adalah jalur undangan atau juga jalur SNMPTN. Nah, hari ini kita nggak sendirian. Kita ditemani oleh dua narasumber kita yang pastinya keren banget. Mereka diterima di jalur SNMPTN untuk perkuliahan. Nah, sebelumnya kakak-kakak bisa memperkenalan diri dan bercerita tentang diri kalian itu gimana sih? Oke, siapa dulu nih? Mulai dari Kak Jamroni mungkin. Aku Muhammad Zamroni dari kelas 12 MIPA 1. Alhamdulillah di SNMPTN kemarin aku keterima di Fakultas Teknologi Industri di Institut Teknologi Bandung. Dan saya perkenalkan, nama saya Ridho Miri dari 12 MIPA 6. Saya diterima di Universitas Brawijaya, jurusan Teknologi Informasi. Jadi kakak-kakak ini kan keterima di jalur SNMPTN. Kan hebat banget ya, Kak. Seru. Ya, terus gimana nih tipsnya buat kita adik-adik yang masih kelas 10 dan juga kelas 11? Mungkin dari kakak-kakak tipsnya biar kita mungkin makin apa gitu, Kak? Biar lolos Iya. Siapa SNMPTN. dulu? Jadi bisa. Soalnya perkenalannya Anda. Kalau tips buat SNMPTN, di sini aku mau negasin dulu kalau di SNMPTN itu indikator atau parameternya itu nggak pasti. Kalau kita bandingin sama SBMPTN, di SNMPTN itu lebih sulit untuk diprediksi kelolosannya. Jadi kalau di SBMPTN kan kita itu cuma lihat dari nilai UTBK kita. Tapi kalau di SNMPTN variabel penilaiannya itu lebih kurang transparan dan kurang terperinci kalau dibandingkan SBMPTN. Terus di sini aku juga mau negasin kalau kita bicara soal tips buat lolos SNMPTN, menurutku itu kita sebenarnya itu lagi bicara tentang bagaimana kita memaksimalkan peluang kita buat lolos di SNMPTN. Terus buat tipsnya yang pertama itu ini secara teknis dulu ya. Yeah. Buat pemilihan jurusan kan biasanya ada 2 pilihan jurusan, yang pilihan pertama sama pilihan kedua. Nah itu kalian taruh jurusan yang kalian mau di pilihan pertama, dan kalian itu jangan sampai naruh jurusan yang biasanya ditaruh di pilihan pertama itu kalian taruh di pilihan kedua. Nah itu jangan sampai, soalnya biasanya peluangnya itu bakalan kecil kalian buat keterima di jurusan di pilihan kedua tadi. Terus kalau bisa aku saranin di pilihan kedua itu kalian itu milih jurusan yang grade-nya itu di bawahnya jurusan di pilihan pertama kalian. Terus buat tips yang kedua, kalian itu pelajari tentang jurusan dan PTN kalian. Yang aku maksud pelajari di sini itu kalian itu kayak cari tahu tentang seberapa banyak sih pendaftar dalam 5 tahun terakhir itu, terus seberapa banyak juga daya tampungnya dalam 5 tahun terakhir. Terus kalian juga cari tahu seberapa ketat presentasinya buat di jurusan tersebut. Terus kalian harus cari tahu juga apakah ada teman kalian yang mendaftar di jurusan yang sama di PTN tersebut. Terus kalau misal ada, aku saranin itu kalian hindarin, soalnya itu bakalan memperkecil peluang kalian buat lolos. Jadi antara kalian atau teman kalian itu harus kayak ngalah salah satu gitu. Terus kalian juga harus cari tahu apakah ada alumni yang ada di jurusan atau PTN tersebut. Kalau semakin banyak dan semakin baik, semakin banyak itu bakalan lebih baik lagi. Terus tips yang selanjutnya, yang ketiga itu nilai rapot kalian.
di sini nilai rapot itu ada dua hal. Yang pertama itu nilai rata-rata rapot kalian, sama yang kedua itu nilai grafik rapot kalian. Dari dua hal ini menurutku yang lebih dilihat atau lebih dipandang itu yang nilai rata-rata, bukan nilai grafiknya. Soalnya dari pengalaman aku dan cerita-cerita yang aku dengar, itu banyak siswa yang grafiknya itu naik turun, tapi itu mereka masih bisa lolos di pilihan pertama mereka. Dan itu mereka itu bilangnya itu soalnya nilai rata-rata rapot mereka itu kayak tinggi dibandingkan yang lain. Terus tips selanjutnya pastinya itu sertifikat akademik maupun non akademik. Di sini itu kalau sertifikat, kalian jangan sampai punya pikiran kayak gini, oh aku nggak mau ikut lomba soalnya pasti ujungnya cuma jadi peserta aja. Nah itu kalian jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Kenapa? Soalnya meskipun kalian cuma jadi peserta, itu udah mengindikasikan kalau kalian itu semasa SMA itu udah aktif ikut lomba. Jadi kalau misal ada dua anak, A sama B, yang A ini dia ikut lomba tapi cuma sebagai peserta, nah yang B ini nggak ikut lomba sama sekali. Pastinya universitas tersebut kan lebih memprioritaskan anak yang sering ikut lomba ini tadi kan. Nah gitu. Terus yang selanjutnya itu doa sih. Udah, mungkin ada tambahan dari Redo. Maaf Farid. Jadi kalau ini menurut saya aja, realistis aja dalam memilih jurusan. Karena ada siswa yang kebetulan ekspektasinya itu terlalu tinggi. Wah, aku pengen jurusan ini, universitas ini. Nah itu nggak apa-apa, cuman kita sadar diri. Nah nilai kita segini, tapi ekspektasi kita segini. Nah di SNMPTN ini orang yang realistis lebih besar kemungkinan untuk diterima daripada orang yang berekspektasi tinggi. Jadi kita harus realistis. Misalnya nih, saya mau milih teknik informatika ITB misalnya. Nah itu kan pasti grade-nya wah tinggi banget ya. Susah kan, itu seluruh Indonesia kan mau masuk ke situ lah intinya, karena ITB ya. Nah kalau dilihat dari nilai, wah nilai saya aja sudah naik turun gini, terus saya maju tanpa ada sertifikat atau tanpa ada yang lain, wah rasanya kita harus menurunkan grade-nya sedikit. Misalnya di ITS atau di universitas negeri lain yang sekiranya ada jurusan itu gitu. Terus, kalau menurut saya itu. Selanjutnya Terus kan setiap orang tuh pasti pernah merasakan keberhasilan atau kegagalan. Kalau boleh tahu dari kakak-kakak ini, kegagalan yang terbesar itu apa? Saya dulu. Ya, Yang terasa banget. Kalau bicara soal kegagalan terbesar, saya bicara soal SNMPTN aja. Kalau kegagalan lain kan banyak tuh, nggak mungkin saya sebutin satu-satu nggak selesai. Tapi kalau kegagalan di SNMPTN ini, pernah dulu sekali semester 2 saya itu nilai yang berhubungan dengan jurusan yang saya pilih turun drastis, pernah dulu. Nah ini saya sebut atau enggak, kalau saya sebut nanti takut saya dimarahin guru nanti ya. Jadi ya saya sebut aja lah, fisika. Jadi nilai fisika saya dulu dari semester 2 ke semester 3 turun 9 poin. Yang awalnya naik begini, seperti roller coaster tuh. turun Tapi, anjlok gitu. Nah, saya juga punya solusi untuk seperti itu. Memang tidak semua universitas itu memperhatikan grafik. Tapi kalau menurut saya turun 9 itu kebablasan lah. Itu seperti membunuh diri sendiri gitu. Jadi dulu saya sempat pesimis banget, waduh. Ini wis gak mungkin keterima ya SNMPTN. Kakak kelas saya dulu aja maksimal turun 5 kok. Saya turun 9 nih. Ini gimana? Akhirnya nggak ada kata untuk menyesal gitu. Jadi solusi saya itu perbaiki aja nilai grafiknya untuk 3 semester ke depan. Karena menurut saya kalau Universitas Brawijaya itu mungkin ya, kalau saya lihat dari berkas daftar ulangnya, yang diupload itu semester 3, rapor semester 4, rapor semester 5. Jadi mungkin yang diperhatikan itu 3 semester terakhir. Jadi usahakan 3 semester terakhir itu naik terus. Nah, itu aja kegagalan mungkin. kalau dari aku sebenarnya sama kayak Redo. Kegagalanku itu gak bisa
menstabilkan nilaiku waktu kelas 11. Jujur aku sama banget ceritanya sama kayak itu. Nilaiku ada 2 subjek yang nilaiku itu turun 7 angka. Nah itu kan udah turun drastis. Dan itu kayak bikin was-was waktu di SNMPTN-nya. Kayak gitu waktu itu. Sama, jadi sama. Keresahannya sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan mas-mas nih masuk ke SNMPTN dan masuk ke jurusan yang kalian inginkan gitu ya. Gimana sih rasanya bisa keterima lewat jalur undangan dengan nilai yang benar-benar memuaskan dan dengan kerja keras kakak-kakak sendiri? Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Soalnya pasti senang lah. Kalau siapa yang nggak mau keterima di jurusan yang kita inginkan sama universitas yang kita inginkan. Nah ini boleh cerita nggak hari hanya buka pengumuman itu gimana? Boleh. Seru nih kayaknya. Jadi paginya kan wah hari H tuh panas dingin badan. Jadi kayak mau sakit, kayak mau enggak. Hari itu pertama ujian EHB 2KS itu namanya, bahasa Inggris. Terus saya bingung nih, wah masuk sekolah apa enggak, mentalku nanti waktu buka gimana. Akhirnya wis nekat aja, ujian aja, dijalani aja. Tapi karena terlalu fokus sama pengumuman, akhirnya saya enggak fokus sama ujiannya. Ini jangan ditiru juga sih. Jadi ngerjakan ujian itu sudah enggak, males gitu baca-bacaannya kan panjang banget. Akhirnya singkat cerita setelah ujian lalu saya pulang. Nah jam 3 sore itu barengan sama pengumuman SNM-nya itu ada pertandingan catur Dewa Kipas melawan Ireng. Lah waktu itu saya bingung memilih antara nonton catur dulu apa lihat pengumuman dulu. Akhirnya saya mengorbankan nih caturnya. Jam 3 langsung saya buka, waduh websitenya error, banyak yang akses. Akhirnya kan universitas itu menyediakan link cadangan untuk membuka supaya nanti mengantisipasi ada itu tadi. Jadi langsung saya buka website dari link tadi yang cadangan tadi. Nah saya buka itu kok tulisannya nggak biru, kok tulisannya selamat gimana ya? Oh ya silakan lakukan pendaftaran ulang. Nah ini nggak ada notifikasinya, nggak ada apa. Ternyata saya scroll ke atas warna biru. Waduh, langsung Wih, bangga banget gitu. Iya. Saya kasihkan orang tua. Langsung segitu aja. Kalau dari Kak Jamrol, Ya pastinya sama kayak Deko, senang, terus nggak nyangka juga. Soalnya sedikit cerita ya, H-1 pengumuman itu udah kayak apa ya, kayak pasrah gitu. Soalnya kalau dilihat dari faktor-faktor tadi kayak nilai itu pernah anjlok, terus habis itu pernah dengar rumor juga kalau di universitas pilihan pertamaku itu nggak apa ya, cuma menerima anak-anak yang di 10 besar paralel, dengar-dengarnya kayak gitu. Sedangkan aku di nomor 28, kan jauh kan. Kayak kalau lihat faktor-faktor tadi itu kayak apa ya, kayak nggak mungkin gitu. Terus pas akhirnya pas waktu buka pengumuman itu lihatnya itu kan awalnya biru. Nah itu aku coba apa ya, refresh berkali-kali gitu, siapa tahu error. Soalnya takutnya kalau error itu kan apa ya, bisa merubah status kelolosan kita. PMPT ngeprank. Makanya PHP gitu. Iya. jadi takut. Terus habis itu aku refresh berulang kali, ternyata alhamdulillah lolos. Tetap biru. Langsung cerita ke orang tua juga kayak Karin itu. Iya. Bisa lanjut. Apa telepon-teleponan gitu. Iya. Suka-suka. Wah, alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut mas-mas itu apa sih kunci keberhasilan untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai? Kalau dari saya pribadi itu konsisten aja. Yang Anda lakukan setiap hari itu harus ada hasilnya. Minimal itu sedikit lah. Pokoknya pasang target, besok saya harus ada hasilnya. Entah itu misalnya Anda mempelajari materi ini, nggak selesai karena banyak, tapi Anda selesaikan sedikit-sedikit. Pokoknya harus ada target. Setiap hari itu harus seperti itu. Karena konsisten itu yang mengantarkan kita pada kesuksesan. Terus jangan lupa doanya juga. Kalau kita usaha nggak ada doa ya, Anda melihat Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, insya Allah menang jalur langit. Gitu. Jalur langit itu sudah paling paten sih menurut saya. Kalau dari
Kalau dari aku sih sebenarnya intinya itu sama kayak Dedo. Yang pertama itu doa. Soalnya kalau Islam itu kan syarat terkabulnya doa kan kita itu harus optimis kalau doa kita itu bakalan terkabul kan. Iya. Nah, dari rasa optimis tadi itu membuat kita punya sugesti di diri kita kalau kita itu bakalan berhasil. Terus yang kedua itu pastinya itu tekun dan juga disiplin. Kondisi gitu aja. Kan soalnya kebanyakan dari anak sekarang kan karena daring juga ya kak, itu banyak kayak pas pelajaran itu kan karena daring pagi juga udah biasa kalau di rumah tuh HP-an aja sampai malam, pagi terus tidur. Kadang-kadang itu pas pelajaran itu kadang males gitu, Iya. jadi akhirnya nilainya tuh turun semua gitu. Iya. Kan juga syarat kelulusan sekarang ada tambahan juga absensi. Oh iya, kalau sekarang ada. Soalnya kan juga ditambah ketat lagi buat absensinya. Nah, soalnya anak-anak itu kadang tuh malas aja gitu. Iya. Kalau udah di rumah, udah di kasur, udah rebahan, pegang HP, ada Teams masuk, ada Classroom masuk, udah deh males gitu. Iya, Relate. tapi harus dilalui soalnya Iya. kan syarat masuk universitas juga, tapi bukan itu tujuan utamanya sih. Iya. Ya, kita belajar itu. Oke, lanjut lagi ke ini. Selain nilai, ada syarat lain nggak buat masuk ke SNMPTN? Syarat lain sih udah aku sebutin yang di awal tadi kayak sertifikat, terus kalian juga harus lihat faktor dari luar kayak misal alumni itu juga harus kalian lihat. Oh ya, buat tipsnya dapat sertifikat, aku saranin waktu kalian di SMA itu kalian ikut organisasi atau ekstrakurikuler. Soalnya pastinya di akhir jabatan kalian itu kan kalian dapat sertifikat. Iya. Nah, sertifikat itu bisa kalian lampirin di SNMPTN kalian. Betul. Nah, itu lumayan ngebantu juga sih. Soalnya aku sendiri aku cantumin. Sama sertifikat kalau aku tuh. juga aku cantumin karena kebetulan kan ekskulku dulu nyambung sama jurusanku, jadi mungkin itu yang menjaga. Jadi jangan anda yang malas jangan malas di rumah, organisasi dong. Ya, Tapi tujuan utamanya ya sekolah. Ya, Maksudnya sekolah. organisasi itu terpenuhi, kok sekolah juga itu. Jangan sampai keteteran. Itu jalan. Kalau ngomong mas ini kan juga pernah menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler. Nah, caranya untuk bisa mengatur waktu untuk ekstrakurikuler ini sama belajarnya tuh gimana? Ya, sama tips buat kita juga sebagai OSIS dan juga OSIS. MPK gitu kak. Kan juga kadang-kadang kita tuh kadang kececeran sama pelajaran sama OSIS gitu. Iya. Siapa dulu nih? Saya dulu. So, nah, boleh. Kalau dari saya pribadi, kan saya juga ikut organisasi. Kalau misalnya belajar di sekolah itu saya rasa kurang, soalnya kan kayak kita realistis saja, sering keluar kelas, terus kadang pelajaran tidak masuk. Nah, itu solusi saya mending ikut bimbel aja. Jadi selain kita belajar di sekolah, kalau misalnya tidak masuk itu kita bisa belajar di bimbel. Lalu di rumah kita bisa kerjain tugas atau santai atau gimana. Karena seenggaknya itu pelajaran sudah bisa masuk. Ya, mungkin dari adik-adik OSIS bisa menurut saran saya tadi, cuman enggak apa-apa. Cuma saran aja. Mas Abro, Iya, benar apa yang dikatakan itu. Tapi nggak selalu bimbel juga sih, bisa dari YouTube juga Bisa. kalau mau. Terus sebenarnya kalau menurutku cara yang paling mudah buat ngatur waktu itu kita bikin kayak weekly planner gitu. Jadi kita itu taruh kegiatan-kegiatan kita di hari itu apa aja. Terus kalau misal ada 2 kegiatan yang kayak bertabrakan gitu, nah kita harus bisa prioritasin buat diri kita sendiri itu yang baik bagi kita itu yang mana. Kita harus bisa tanggung jawab. Kalau misal ada tugas sekolah sama kegiatan ekskul, sekiranya di tugas sekolah itu bisa kita tinggal, ya kenapa enggak kita bisa tinggal dulu kan. Kita bisa ikut kegiatan ekskul dulu baru kita ngerjain tugas. Itu aja sih. Menurutku weekly planner itu kayak benar-benar ngebantu kita buat menyortir prioritas kita di kegiatan kita. skala prioritas. Jadi itu aja ya mungkin dari kakak-kakak. Mungkin bisa disimpulkan bahwa
kita yang masih kelas 10 dan juga kelas 11 itu harus penting dalam belajarnya, harus semakin fokus, semakin ditingkatkan lagi performanya, ditingkatkan nilainya. Tapi nggak hanya itu aja, juga harus didampingin dengan kegiatan kita seperti prestasi tadi. Kita harus ikut berbagai lomba atau event-event termasuk dari ekstrakurikuler. Nah, tidak aja itu lagi, ada juga konsisten. Nah, jadi teman-teman juga harus jaga nilai tadi dan juga tetap harus lomba terus gitu, ngumpulin nilai, ngumpulin piagam. Ya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu aja. Mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman di rumah, Kak. Jadi apapun hasil yang didapatkan bersyukur aja. Nah, kalau misalnya itu kurang sreg menurut kita, bisa ditingkatkan di semester berikutnya. Asalkan jangan malas, tetap konsisten, tetap berdoa, karena insya Allah jalur langit nanti yang menentukan. Amin. Amin. Kalau dari aku, benar apa yang dikatakan itu tadi. Terus aku juga mau nambahin, kalian jangan terlalu berharap buat di SNMPTN. Soalnya SNMPTN itu cuma salah satu jalur dari banyak jalur buat masuk perguruan tinggi. Jadi kalau misal kalian nggak keterima atau nggak lolos di SNMPTN, kalian tuh nggak terlalu ngedown gitu nantinya kalau misal kalian nggak terlalu berharap. Soalnya kan kalian juga masih bisa ikut ujian lain kayak misal UTBK atau ujian mandiri gitu kan. Kayak gitu aja sih. Dan perlu saya ingatkan lagi, keterima SNM itu bukan sesuatu yang luar biasa. Maksudnya ya menurut kita luar biasa, cuman untuk umum itu bukan hal yang luar biasa, karena jalur universitas itu banyak. Jadi jangan berpikir kalau lolos SNM itu wah ini pasti anak tua. Jadi tidak mesti. Pokoknya lulus SNM itu cuma kita pinter-pinter mikir strategi aja. Hanya kan biasanya orang tua itu kamu harus masuk SNMPTN, biasanya kan gitu ya. Karena kan yang menjalani hidup kan anaknya, bukan Anda yang kuliah. Kalau Anda yang kuliah tidak apa-apa, ini anak-anak. Terus, oh ya, kalau misalnya orang tua nyuruh gitu, nyuruh misalnya anaknya harus ke jurusan ini, kasih paham sama orang tua, wah Pak Bu, saya ini yang menjalani hidup. Nah, saya yang menentukan pilihan saya. Itu harus digalakkan sejak dini, soalnya biasanya ada itu. Kalau mau daftar SNMPTN, terpaksa. Ya, biasanya gitu. Pokoknya jangan sampai terpaksa, tapi juga harus diri dari orang tua. Nah, ya. Jadi intinya harus ngajak orang tua kita buat kompromi gitu. Sama itu terakhir nih, maaf ya. Nggak apa. Berdamai sama semua orang. Iya. Jadi kalau misalnya ada mau daftar nih, wah aku dulu salah, minta maaf aja sama orangnya. Tapi ya jangan minta maaf karena mau SNMPTN. Minta maaf karena Anda salah. Itu kan semua. Jadi kalau misalnya diampuni nanti lancar aja itu. Ya, kalau diberi jalan. Ya mungkin itu aja. Terima kasih juga buat kakak-kakak. Mungkin teman-teman ada yang ingin lebih bertanya lebih detail ke kakak, boleh nama Instagramnya dulu. Nanti saya di browsing pertanyaan. Sharing. Aku di @zmrnii. Kalau saya @red_o_21. Silakan dicatat. Mungkin aku sekalian ya. Promosi juga. Aku Faruk_MFA47 dari Kak Andin. Kalau aku ANDNTNIA_. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kakak-kakak yang mau nemeni kita, mau jadi narasumber kita. Jangan lupa buat subscribe dan tetap tunggu dari acara kita yang selanjutnya, yang mungkin nanti ada part keempatnya. Ya mungkin itu aja dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.